My brother is very clever. Blah 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 always helps me with my homework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas 10 soal ya, yaitu soal tentang personal pronoun. Karena kan di video sebelumnya kita telah mempelajari materinya dan juga beberapa contoh-contoh kalimat. Dan untuk di video kali ini kita akan mempelajari soal-soal dan juga kita bahas bersama ya, agar teman-teman dan kita semua bisa lebih paham dengan mengerjakan beberapa soal gitu. Jadi tanpa lama-lama langsung kita mulai. Oke, di sini untuk yang pertama, Sarah and I went to the park yesterday and blah 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 had a great time. Nah, di sini seperti contoh yang saya berikan di materi kemarin ya, terdapat dua kalimat ya. Nah, yang pertama yang atas ini dan yang kedua yang ini. Tuh. Nah, untuk di kalimat yang pertama itu terdapat subjek. Nah, subjeknya itu ada dua ya, yaitu Sarah dan juga I. Itu adalah subjeknya. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa subjeknya itu bentuknya plural atau jamak. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk di kalimat kedua yang di bawahnya itu kita perlu menuliskan lagi subjeknya. Tetapi kita tidak harus menuliskannya lagi, yaitu Sarah dan juga I gitu. Nah, kita bisa menggantikannya dengan personal pronoun yang sesuai. Nah, kira-kira personal pronoun manakah yang cocok untuk menggantikan Sarah and I untuk di kalimat kedua? Oke, silakan teman-teman cari jawabannya ya. Itu bisa pause videonya terlebih dahulu. Oke, jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, mari kita bahas jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu yang we. Karena apa? Karena di sini ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di sini subjeknya itu terdiri dari dua orang, yaitu Sarah dan juga saya. Nah, itu termasuk jamak ya. Nah, mari kita cari di sini yang jamak, yaitu hanya yang C sama D, yaitu yang we sama they gitu ya. Sedangkan yang he sama she itu salah, karena itu termasuk subjek tunggal gitu. Oleh karena itu pilihannya ada dua. Nah, tapi yang mana yang benar antara we yang they ya? Tuh. Jawabannya yang we ya. Kenapa yang we? Karena kita lihat di sini. Di situ ada subjeknya Sarah dan juga saya. Nah, saya. Kalau misalkan jamak ya, tapi ada keterlibatan I, nah itu bisa dipastikan jawabannya pasti we. Karena apa? Kalau misalkan they itu kan mereka, gitu kan. Berarti subjek saya ini kan tidak ikut-ikutan ke dalam subjek tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kita, nah saya kan pasti juga termasuk dalam kelompok itu atau subjek tersebut. Nah, seperti itu pembahasannya. Gitu alasannya ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu we untuk nomor 1 gitu. Gimana? Benar semua teman-teman? Oke, yang salah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 2, ini ada my brother is very clever. Blah 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 always helps me with my homework. Nah, ini sangat mudah ya, karena di sini subjeknya termasuk tunggal, yaitu satu saja di sini, yaitu my brother. Nah, kemudian di kalimat kedua di sini kita gantikan subjeknya menggunakan personal pronoun yang tersedia di jawaban sini. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Kita coba perhatikan. My brother itu termasuk laki-laki ya, karena saudara laki-laki atau kakak laki-laki atau adik laki-laki bisa. Nah, maka dari itu, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, saya kasih waktu ya buat teman-teman buat menemukan jawabannya. Bisa di pause dulu. Perlu diingat ya, kemarin subjek itu terdiri dari he, she, it, I, you, they, we ya. Nah, di situ termasuk yang dia laki-laki. Subjek apa kira-kira masih ingat? Ya, tepat sekali ya. Jika subjeknya laki-laki itu adalah he gitu ya. Nah, oleh karena itu jawaban di sini yang tepat adalah yang A, yaitu yang he. Karena my brother di sini adalah laki-laki gitu. Oleh karena itu jawabannya he. Kalau she itu dia perempuan. Kalau they kan mereka, kalau I itu saya. Nah, yang tepat adalah my brother, yaitu bisa digantikan menjadi personal pronoun he karena dia laki-laki seperti itu. Tapi kalau misalkan my sister, itu pakai she itu. My friends and I visited the museum. Blah 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 took lots of pictures. Nah, di sini sama ya dengan soal nomor 1 tadi, terdapat subjek my friends dan juga I, terdapat I juga di situ. Nah, kemudian di kalimat kedua kita bisa menggantikannya dengan personal pronoun yang tersedia di jawabannya, yaitu A, B, C, D. Ada we, they, you, it. Nah, ini tanpa lama-lama ya,
karena sama gitu dengan soal nomor 1 tadi, ada terdapat subjek I. Nah, kalau misalkan I dan di situ terdapat my friends, itu pasti juga termasuk subjek jamak. Nah, kalau yang terdapat I itu jawabannya sudah termasuk, yang tepat adalah yang we gitu ya, sama dengan yang nomor 1 tadi gitu. Kemudian kalau they kan mereka, berarti kalau mereka kan saya kan tidak termasuk atau tidak termasuk golongannya gitu. Kalau you kan kamu itu tunggal, ya bisa jamak juga, tapi kurang tepat. Kalau it itu untuk benda gitu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, soal nomor 4. Di sini terdapat subjek John and David are playing basketball. Nah, di sini ini termasuk jamak lagi ya subjeknya, dan ini termasuk tenses dalam bentuk present continuous tense ya, karena di sini terdapat subjek, kemudian to be, kemudian verb ing, kemudian objek. Nah, itu ya. Tapi ciri khasnya kalau present continuous itu terdapat are dan juga verb ing itu. Oke, kemudian untuk di kalimat keduanya, bla 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 are very good at it. Nah, kira-kira personal pronoun apa yang cocok untuk menggantikan subjek yang ada, yaitu John and David. Nah, di situ termasuk plural ya atau jamak. Tetapi di situ tidak terdapat subjek I atau saya. Nah, oleh karena itu, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana? Mari kita bahas. Nah, di sini karena terdapat subjeknya berupa plural, maka jawaban yang tepat yaitu yang they atau yang A gitu. Karena they itu termasuk plural dan di situ tidak terdapat I, maksudnya saya kan tidak masuk, itu hanya membicarakan mereka tanpa adanya saya di subjek itu. Oleh karena itu jawabannya yang A atau they gitu. Tapi kalau kan we tadi kan saya kan termasuk dalam subjeknya gitu. Tapi ini enggak, jadi jawabannya yang they. Kalau he kan tunggal, it juga tunggal tapi untuk benda gitu. Paham ya? Oke, lanjut nomor 5. The book is on the table. Please pick up bla bla bla. Kalau untuk ini yang ditanyakan adalah tentang objeknya ya, yaitu objek, bukan subjek lagi. Karena apa? Karena letaknya itu ada di akhir kalimat. Nah, ini kan di akhir. Kalau awal kan pasti di awal sini ya. Tapi kalau maksudnya di awal sini, tapi di sini bukan. Ini yang ditanyakan yang di akhir. Nah, oleh karena itu di kalimat yang pertama, nah kalau di pertama ini subjeknya berupa the book. Nah, berarti kita harus mengubah yang awalnya menjadi subjek dan kita rubah di kalimat kedua menjadi objek. Itu ya. Dan ini perlu diingat bahwa bentuknya adalah tunggal, bukan plural ya, atau dalam bahasa Inggrisnya singular, subjek tunggal. Nah, di sini kita harus merubah antara subjek menjadi dengan objek gitu. Kira-kira jawaban yang tepat apa? Oke, langsung aja ya guys ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, to it. Nah, kenapa? Karena di sini the book itu termasuk benda ya. Kalau benda itu bisa menggunakan it. Dan termasuk juga ini singular, tunggal tadi. Jadi bisa menggunakan it. Nah, kenapa kok tetap it? Padahal kan bentuk subjeknya juga it. Nah, khusus untuk it seperti yang di pembahasan materi kemarin, kalau it itu bisa berubah subjek dan juga bisa berubah objek karena bentuknya tidak berubah gitu ya antara subjek dan objek gitu. Maka untuk jawaban yang tepat adalah yang it gitu. Tapi kalau misalkan booknya ini lebih dari satu, itu bisa menggunakan them gitu ya. Tuh, jadi jawaban yang tepat adalah yang it, yang A.